Akhirnya masuk juga ID transaksi ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Ini untuk saldo yang masuk 11.500.000 lebih sekian ini, dan kursnya bisa dilihat. Jadi bisnis online itu bebas dan tidak terikat waktu, siapa aja bisa menjalankannya dan bebas pilih sesuai dengan minat dan skill masing-masing. Kalau memang butuh skill ya, karena banyak banget jenis dari bisnis online, kita bisa bebas, bisa memilih jenis jualan online, affiliate, kemudian partnership, kemudian bisa juga publisher ya, PPC, pay per click, atau PTC, pay to click, atau CPA, cost per action, dan lain sebagainya. Itu banyak banget teman-teman. Dan di video ini saya akan membahas bisnis online yang tanpa modal lagi. Jadi peluangnya besar tapi tanpa modal, ya cocok banget buat teman-teman yang masih muda atau ingin memiliki kerjaan sampingan lah intinya. Dan sebelumnya selamat datang di channel Handoko PS, dan maaf juga karena agak lama jeda untuk membuat video barunya, sebab kemarin-kemarin saya ada kesibukan teman-teman ganti ban mobil saya yang retak di sebelah kirinya. Karena waktu saya pakai itu setirnya narik ke kiri terus, saya kira ada part yang rusak. Begitu saya cekkan di bengkel resminya, ternyata nggak ada part yang rusak, tapi bannya retak teman-teman. Ya maaf ya, karena kesibukan tersebut saya tidak bisa bikin video dengan jeda yang mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, jadi agak lama gitu teman-teman. Ditambah juga kesibukan, kalau siang gini sebenarnya saya sibuk untuk mengurus bisnis offline saya, jadi ya saya menyempatkan waktu lah untuk bikin video. Dan di video ini saya akan bagikan peluang bisnis yang tanpa modal tapi bisa menghasilkan besar teman-teman, karena kita bisa masuk ke market global ataupun masuk ke market lokal, tapi kita tanpa modal produknya teman-teman. Ya biasanya sih secara umum ya, kalau kita jualan online kita butuh untuk stok barang atau dropship, itu untuk keumuman lah. Bisa juga affiliate, kita bikin source yang trafficnya besar, kemudian dikasih link affiliate di situ. Tapi untuk mekanisme yang saya bagikan kali ini itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita itu seolah pemilik dari usaha kita, tapi kita tanpa modal untuk memulainya. Jadi di sini teman-teman nanti akan saya bagikan step by stepnya ya, tapi untuk tutorial mungkin agak panjang, jadi saya akan mungkin pecah video ini jadi 2 atau 3. Jadi untuk sesi pertama ini saya akan memberikan garis besarnya, cara memulainya ya teman-teman. Jadi untuk mendaftar itu nanti akan masuk ke part kedua, tapi di part pertama ini saya akan menjelaskan step by stepnya secara poin garis besarnya aja. Jadi di sini akan saya bukakan situsnya terlebih dahulu. Di sini teman-teman, ini bisa dilihat ya untuk situsnya, teespring.com. Jadi tulisannya teespring.com ya, .com gitu aja. Ini untuk logonya kayak gini, tampilannya kayak gini teman-teman. Untuk mendaftar langsung aja di start creating. Tapi untuk di sesi ini saya tidak mempraktekannya terlebih dahulu, tapi saya akan tunjukkan garis besarnya cara menggunakan platform ini untuk membuat bisnis sendiri ya, atau dalam arti kita membangun usaha sendiri lah. Dan di sini itu tempat kita untuk berkreasi, membuat produknya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman, bisa topi, bisa tas, bisa kaos, bisa aksesoris untuk cover case-nya smartphone, atau tas-tas untuk camping kayak gini. Ya kita bisa berkreasi lah intinya. Kalau kita bikin yang model kayak gini, kita butuh membuat pattern. Jadi bisnis itu kalau saya pribadi saya pecah jadi 2 secara garis besar ya. Kalau tanpa modal biasanya butuh skill. Kalau kita pakai modal ya bisa stok barang kemudian dijual lagi. Kalau kita punya store ya enak banget, kita tinggal stok barang nanti di post di store kita, udah jalan gitu aja. Tapi di situ tidak sebatas itu ya, harus ada optimasi agar kita bisa mengait market atau memiliki pasar yang tidak standar gitulah, kita berkembang terus maksudnya. Nah di sini kalau kita sudah mendaftar di bagian sini, untuk mendaftarnya saya itu dulu ya tunjukin untuk kolom-kolom yang dibutuhkan. Untuk nama brand ini kita bikin nama brand sendiri dan harus beda dengan brand orang lain. Kalau udah dipakai orang di sini nggak akan bisa kita buat teman-teman. Kemudian email address di bagian sini, email ya, kita tinggal masukkan email kita, kemudian password. Ini 2 password yang sama, password yang pertama kemudian konfirmasi, dan dicenang aja I'm not a robot di bagian sini, kemudian langsung sign up. Nah di sini kalau kita sudah sign up maka secara otomatis jadi tidak butuh untuk step by step yang jelimet seperti bisnis-bisnis yang kayak affiliate gitu, butuh blog ya yang bertraffic. Jadi kalau di sini kita langsung mendaftar gitu aja. Dan coba saya back dulu.
Nah, kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa berkreasi. Nah, seperti ini sebelum belum buka ya. Kita bikin kayak stiker itu bisa. Kemudian kita mockup di kaos. Jadi secara otomatis akan menempel kayak gini, teman-teman. Atau sekedar tulisan aja bisa. Jadi kita bisa menganggap bikin tulisan atau kayak apa ya? Kayak kata-kata yang menarik atau kata-kata yang benar-benar merepresentasikan karakter seseorang itu di kaos, kemudian kita jual. Kalau jual di market lokal, mungkin saya buka contoh aja ya, ini Bukalapak bisa. Kalau global itu di eBay. Jadi bikin produknya di sini, kemudian dijual di market lokal atau di market global. Jadi di sini peluangnya benar-benar besar. Kalau market lokal kan ya di Indonesia sendiri lah. Kalau market global itu di berbagai negara bisa, teman-teman. Jadi marketnya jauh lebih besar dan potensinya pun akan jauh lebih luas. Jadi untuk income yang bisa kita dapatkan apabila di market global itu akan jauh lebih besar. Dengan catatan kita tahu strategi marketingnya ya. Nah, itu bisa dipelajari di YouTube juga, teman-teman. Dan di sini kita tidak sekedar jualan stiker, kemudian kaos dan kayak jaket-jaket. Kita juga bisa menjual. Nah, ini bisa dilihat sendirilah. Ya, teman-teman masuk ke situsnya lah. Nah, ini trendingnya. Itu soft case model kayak gini. Ini ya Naruto ya, teman-teman. Dan bisa dilihat juga. Nah, ini untuk pattern, model pattern. Jadi untuk Teespring sendiri, di sini apabila ada yang order, misal kita buka toko di sini ya. Nah, apabila ada yang order, itu alamatnya kita kopas, kemudian kita paste di sini. Dalam arti itemnya itu kita beli sendiri, kemudian kita isi alamat dari buyer kita. Nah, di situ akan dikirim oleh pihak Teespringnya, mulai dari package, kemudian shipping, itu akan ditangani oleh Teespring dan kita tinggal menunggu aja, teman-teman. Jadi peluangnya itu cakep banget ini, teman-teman, dan besar banget. Jadi di era digital ini, teman-teman, kalau kita ingin memiliki kerjaan, ya kita harus pinter-pinter memandang peluang itu dan kita jadikan itu kerjaan kita. Jadi kalau kita melamar kerja di pabrik atau di kantor ya nggak salah juga sih, tapi bisa teman-teman rasain sendiri lah untuk kondisi saat ini ya, banyak banget usaha-usaha dari yang sebelumnya itu stabil atau bahkan naik itu karena distraction ini benar-benar dampaknya itu signifikan ya. Era digital ini semuanya beralih ke digital, yang nggak beralih itu bisa tumbang secara perlahan. Kalau mengikuti perkembangan sih bisa naik lagi, teman-teman, karena memang mekanisme strategi bisnis yang konvensional dulu sekarang itu sudah berubah ke digital. Jadi mau nggak mau, kalau kita ingin memiliki kerjaan, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Karena kalau kita diem aja ya bisa dikatakan kita nganggur ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah punya modal besar, itu bisa franchise di toko-toko atau brand-brand yang benar-benar menerapkan mekanisme bisnis dengan menggabungkan offline dengan online. Online mungkin untuk mekanisme dari marketingnya atau dari strategi A, B, C dan lain sebagainya, sehingga usaha tersebut bisa tetap berkembang. Kalau kita franchise di brand yang tidak mengikuti perkembangan zaman, ya minimal stuck itu aja bagus, teman-teman. Tapi kalau nggak stuck ya turun, karena memang untuk distraction ini dampaknya benar-benar signifikan ya. Apalagi lapangan kerja saat ini juga sudah tidak berimbang lagi kayak dulu. Maksudnya peluang kerja yang tersedia dan usia produktif yang berkembang saat ini itu angkanya jauh banget, teman-teman. Kalau mungkin 50 banding 50 masih bisa lah, dan yang lain mungkin nyari kerjaan sampingan, jualan gitu ya, sehingga daya beli yang terbentuk dari banyaknya lapangan kerja tadi itu masih bisa men-cover orang-orang yang mungkin nganggur ya, sehingga bisa dagang dan lain sebagainya. Tapi kalau di era digital kayak gini, itu benar-benar kita harus memandang peluang itu sebagai kerjaan. Jadi jangan memandang lowongan itu sebagai kerjaan. Karena kalau kita memandang lowongan, menunggu ya dengan kondisi saat ini, ya kita akan ya diem aja, teman-teman. Mungkin nanya ke teman masing-masing ya, ada lowongan nggak, ada lowongan nggak. Ya kondisinya kayak gini, mungkin dari 100 orang yang kita tanya, yang ngasih info lowongan bisa jadi cuma 3 orang, 5 orang. Itu pun angkanya terbatas ya. Bisa jadi misal jaga toko di mall ya, biasanya cuma 1 orang, itu kalau yang kecil. Kalau yang besar paling nggak 5 orang.
dan itu nggak buka lowongan terus. Kalau sudah penuh ya sudah penuh, karena untuk operasional dan profit dari usaha pemilik brandnya itu sendiri harus diseimbangkan teman-teman. Kalau terus merekrut orang tapi potensi atau profitnya nggak seimbang, ya jatuh usahanya, dalam arti defisit ya, untuk income-nya nggak berimbang dengan untuk membayar karyawannya. Jadi di sini ini tadi yang saya sebutkan, peluangnya besar banget teman-teman, karena potensinya bisa lokal dan bisa global. Jadi di sini saya akan tunjukin lagi ya. Di sini bisa dilihat. Kalau yang saya sebutkan tadi di mall ya, itu ya mungkin dalam sehari orang yang berkecimpung di dalam mall ya ribuan lah. Kalau pakai marketplace kayak gini itu nggak ribuan lagi teman-teman. Untuk potensi marketnya bisa jadi 100.000 ataupun 1 juta orang teman-teman. Sehingga di sini kalau kita masuk ke marketplace, kita bisa jualan tadi. Kalau dari trennya misal ya trennya di kaos gitu, kita jualan kaos sesuai dengan tren itu tadi, maka karena kita mengikuti tren ya, minimal dari mungkin 1.000 orang yang minat beli model A, B, C, kita bisa masuk ke top 10-nya misalnya, dengan catatan harganya terjangkau, kualitasnya bagus, dan ratingnya tinggi. 3 itu penting untuk melakukan perkembangan market di marketplace kayak gini teman-teman. Sementara kalau di eBay kayak gini itu lebih condong ke kualitas ya, ke kualitas. Jadi brand yang sudah memiliki nama itu bisa berkembang lebih cepat, dengan catatan harganya disamakan dengan pemain-pemain baru, sehingga pemain baru itu tadi ya resikonya mereka nggak bisa, susah berkembang gitulah. Akan tetapi kalau pemain baru tadi itu menawarkan warranty atau sesuatu yang lebih dari brand yang sudah terkenal sebelumnya, maka di situ perlahan akan naik pelan-pelan teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan Teespring kayak gini, ini brandnya bukan brand pemula gitu teman-teman. Jadi kita bisa menjual produk itu yang sudah brandingnya kuat. Jadi di sini kita branding kuat, kemudian modelnya bagus, dan harganya ya kita utak-atik lah, nggak perlu untung banyak asal penjualannya tinggi. Ya profit yang kita dapatkan tinggi juga teman-teman. Ya kita pun di Teespring ini cuma bikin desain kaos ya misalnya, atau pattern kayak gini, terus ditempelin, atau bikin ya sejenis aksesoris gitulah, aksesoris kayak gini, polosan, kemudian dikasih stiker. Jadi intinya di sini kita jualan dari brand yang sudah kuat, Teespring ya, kemudian dengan kualitas yang bagus juga. Dan di sini kita setup harganya itu jangan terlalu tinggi teman-teman. Apabila masih pemula banget ya mungkin beda $3 lah dari brand-brand yang lain, karena di kaos ya, kalau di elektronik mungkin harus agak signifikan untuk mengait customer baru. Nah di situ karena kualitasnya bagus, kita bisa mendapatkan rating yang bagus dan feedback positif, dengan catatan shippingnya harus cepet ya, karena biasanya orang atau buyer kalau shippingnya kelamaan aja, meskipun kualitasnya bagus barangnya, biasanya ada aja yang nggak sabaran, dan itu wajar karena manusia ya. Dan untuk jangka panjangnya ini juga bagus banget, bisa menjalar ke berbagai market dengan satu production aja di Teespring. Kita bisa masuk ke market-market luar, nggak cuma eBay, kita bisa mencari celah marketplace luar, lokal pun nggak cuma Bukalapak ya, ada banyak banget, Tokopedia misalnya, dan lain sebagainya. Jadi di situ kita bisa mendesain satu item atau ya beberapa lah, nanti kita sebar di berbagai market. Otomatis secara tidak langsung kita itu kayak memiliki toko sendiri teman-teman. Kalau ada yang order, tinggal di input aja datanya, nanti akan dikirim oleh Teespring-nya. Dengan catatan di sini kita beli produk kita sendiri itu tadi ya, dengan mekanisme copy paste dari alamat si buyernya, nanti akan dikirim otomatis ke buyernya. Jadi benar-benar di sini potensinya bagus, bisa dikerjakan pakai HP aja, bisa kita kerjakan di waktu luang longgar saat jam kantor, itu juga bisa. Apabila kita waktunya panjang, maksudnya itu belum memiliki kerjaan sampingan maksudnya belum memiliki kerjaan utama ya, atau masih nganggur gitulah, masih panjang banget ya, kita bisa full time mengerjakan project ini teman-teman ya, kayak membangun brand sendiri gitulah. Tapi yang namanya usaha di awal pasti nggak bisa langsung besar hasilnya, pasti bertahap sedikit
sedikit secara nggak langsung kita itu akan dewasa secara secara perlahan lah intinya, karena mengembangkan atau membesarkan bisnis itu tadi dengan pribadi ya, tidak menggunakan sistem kayak karyawan dan lain sebagainya. Kita yang membuat item, kita yang memasarkan dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung kita itu benar-benar menerapkan ekonomi mandiri teman-teman. Dalam arti kita bisa mengembangkan diri sendiri dengan menggunakan beberapa platform yang ada di internet yang sudah saya sebutin tadi lah. Itu salah satunya aja, sebenarnya banyak banget platformnya teman-teman, Viral Style juga dan lain sebagainya. Cuma di sini yang saya bahas itu cuma satu aja. Mungkin kedepannya akan saya bahas lebih banyak lagi, sehingga teman-teman bisa memilih sendiri ya, platform A, platform B, platform C untuk membuat kreativitas di situ lah. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini. Maaf apabila banyak kekurangan, karena video ini saya buat juga spontan dari menyelah-nyalakan waktu untuk aktivitas yang seharusnya saya kerjakan di luar, tapi ya saya sempatkan untuk bikin video lah, setidaknya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan ambil manfaatnya. Apabila ada jeleknya dibuang aja. Jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PX ini, barangkali ada video tutorial, motivasi, dan lain sebagainya yang belum teman-teman tonton, sehingga teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu dan mengambil manfaat dari video tersebut. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, dan ditunggu untuk part keduanya teman-teman.